Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal PD Islam. Pada tayangan video kali ini kita akan membahas kisah jin membela Rasulullah ketika diejek kafir Quraisy. Keberadaan jin sebagai makhluk ciptaan Allah tidak berbeda jauh dengan manusia. Golongan mereka sangat beragam. Ada yang muslim, kafir, jenis laki-laki dan perempuan, dan ada yang berperangai buruk dan ada pula yang baik. Meski tersembunyi dan kasat mata, jin dapat dilihat dan berbicara dengan Rasulullah. Dalam satu hadis, Nabi bersabda, "Sungguh aku melihat setan-setan, jin dan manusia lari dari Umar." Hadis riwayat At-Tirmizi. Berikut ini kisah jin yang membela Rasulullah SAW saat beliau diejek oleh kaum kafir Quraisy. Sosok jin ini bernama Muhbar bin Abhar yang tinggal di Bukit Tursina. Jin Muhbar ini merupakan cucu bangsa jin yang masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Riwayat lain menyebutkan jin ini masuk Islam di masa Nabi Nuh. Demikian disebutkan dalam kitab Al-Mawaizul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy sedang berkumpul, mereka membincangkan Nabi Muhammad SAW. Nama-nama terkenal seperti Saibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Haris, Safwan bin Umayyah, Aswad bin Abi Yaquts, Kinanah bin Rabi, dan lain sebagainya berkumpul. Salah seorang di antara mereka kemudian berkata, "Muhammad mengajak kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenal, tetapi ia tidak mencela Tuhan kita. Muhammad sebenarnya menghendaki harta," ucap lainnya. Namun perbincangan kemudian berubah ketika seorang di antara mereka berkata, "Muhammad sebenarnya penyihir dan pembohong." Kemudian di antara mereka bertanya kepada Walid bin Haris, "Apa pendapatmu wahai Walid?" "Aku tidak bisa menjawab," katanya singkat. Mendengar jawaban itu, mereka menuduh Walid sudah terkena ajakan Muhammad. Walid pun berang dan berkata dengan nada marah, "Beri aku 3 hari untuk menjawabnya." Maka bubarlah perkumpulan itu. Kemudian Walid pulang ke rumahnya. Disebutkan bahwa Walid mempunyai 2 berhala yang terbuat dari manikam dan emas. Berhala itu diletakkan di antara kursi dan diberi pakaian aksesoris yang mahal. Walid kemudian sembahyang, ia tidak makan dan minum. Pada malam ketiga, ia berkata kepada 2 berhalanya, "Demi penyembahanku, 3 hari berturut-turut katakan kepadaku tentang Muhammad." Setelah itu, tiba-tiba ada yang berkata dari dalam berhala itu, "Muhammad itu bukan nabi, jangan percaya dia." Mendengar hal itu, Walid girang. Ia tidak tahu kalau ada jin yang telah masuk ke dalam salah satu berhala. Kemudian Walid menceritakan peristiwa ini kepada semua teman kafirnya. "Sudah saatnya kita katakan ini kepada Muhammad," katanya. Rasulullah SAW mendengar peristiwa tersebut ikut bersedih. Lalu malaikat Jibril datang dan berkata, "Celakalah yang berbuat kata-kata itu, wahai Muhammad." Kemudian kaum kafir meletakkan patung Hubal di suatu tempat. Mereka kemudian menyembahnya. Malam harinya, mereka mengundang Rasulullah SAW untuk datang. Rasul pun datang ditemani Abdullah bin Mas'ud. Lalu Rasul duduk di tengah mereka. Maka masuklah jin yang bernama Musfir ke dalam tubuh Hubal. Ia kemudian mencaci maki Rasulullah SAW. Mendengar itu, Abdullah bin Mas'ud menjadi bingung dan bertanya, "Ngomong apa itu wahai Rasulullah?" "Wahai Abdullah, jangan takut, ini setan," jawab Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumah. Namun di tengah perjalanan bertemu dengan seorang penunggang kuda berbaju hijau. Orang tersebut kemudian turun dan memberi salam. "Siapa Anda? Alangkah indahnya salam Anda kepadaku," ucap Rasulullah. "Saya adalah cucu bangsa jin yang telah masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman. Telah lama saya meninggalkan kampung saya. Bertepatan saat saya kembali, saya mendengar anak istri saya sedang menangis. Lalu saya tanya, 'Mengapa menangis?'
Istriku pun menjawab bahwa Musfir telah memperbohongkan Muhammad. Jin itu kemudian berkata lagi, mendengar hal itu, saya kejar dia dan kutemukan di antara Safa dan Marwah dan aku menikamnya. Darahnya masih ada di pedangku, ucapnya. Mendengar hal itu, Nabi berdoa untuknya. Nabi pun bertanya, siapa namamu? Nama saya Muhbar bin Abhar. Saya tinggal di Bukit Tursina. Adakah Paduka memerintahkan saya, wahai Rasulullah, untuk mengejek mereka dalam berhala seperti Musfir mengejek Paduka? Nabi kemudian menjawab, boleh saja. Lalu jin itu pergi ke tempat berhala. Kebetulan kaum kafir sedang mengadakan sembahyang. Mereka berkata, wahai Hubal, gembirakanlah kami dengan ejekan kepada Muhammad. Jin yang telah masuk dalam tubuh Hubal itu kemudian berkata, wahai penduduk Mekah, orang ini adalah nabi yang benar. Muhammad mengajakmu pada kebenaran, tapi kalian menganggap kebatilan. Jika kalian tidak beriman kepadanya dan tidak membenarkan ajaran yang dibawanya, tentunya kalian akan berada di neraka jahanam selama-lamanya. Ikutilah Muhammad, yakinilah kebenarannya. Dialah Nabi Allah dan sebaik-baiknya makhluk. Lalu Abu Jahal berdiri dan memungut arca itu, kemudian membantingnya. Arca itu pecah lalu dibakar. Rasulullah SAW kemudian pulang dengan hati gembira dan mengubah nama jin Islam dari Tursina tersebut dengan nama Abdullah ibnu Abhar. Sebagai bentuk pembelaannya kepada Rasulullah SAW, jin itu melantunkan syair, aku adalah Abdullah bin Abhar. Sesungguhnya aku telah membunuh setan yang durhaka, yaitu Musfir. Subhanallah. Demikianlah kisah jin membela Rasulullah ketika diejek kafir Quraisy. Semoga dari adanya konten ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan untuk kita semua. Apabila kamu suka dengan konten ini, kalian bisa like, komen, dan share. Dan jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sahabat yang tidak mampu menjamu Rasulullah SAW. Sudah kita ketahui bersama bahwa kebencian yang dilakukan kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan kepada kegiatannya dalam menyebarkan Islam memaksa Rasulullah SAW untuk hijrah dari Makkah ke sebelah utara Saudi Arabia, Madinah. Sepanjang perjalanan dalam menuju Madinah, Rasulullah SAW singgah di beberapa tempat. Abu Ayyub Al-Ansyari memiliki nama asli Khalid bin Zaid Qulaib. Beliau merupakan pemuda berasal dari Madinah yang namanya Maisur, sebagai salah satu pahlawan pembebas Konstantinopel. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya, yuk langsung aja pindah ke channel YouTube kami, Kenalpedia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kenalpedia Islam, kali ini kita akan menceritakan tentang Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia mendapat kepercayaan penuh dari Rasulullah menjadi penulis wahyu dan surat-surat Nabi. Pertemuan-pertemuannya dengan Rasulullah terjadi saat usia Zaid masih 11 tahun. Rasulullah pun mendapat keberkahan untuk dirinya. Zaid terkenal sebagai anak yang berani dan bersemangat. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya, yuk langsung aja pindah ke channel YouTube kami, Kenalpedia Islam.